Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk mantan, ya. Kamu punya mantan, mantannya Capricorn. Bukan kamu yang Capricorn, tapi mantan kamu yang Capricorn. Oke, sekali lagi, mantan kamu punya sign Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke, energi untuk Januari 2021. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Oke, ini untuk mantan yang punya sign Capricorn. Oke. Dan kalau kamu nggak suka nonton tarot, nggak usah nonton. Nonton aja yang kamu suka, konten yang kamu suka. Di YouTube banyak sekali konten yang menarik, yang menyenangkan. So pilihlah yang menyenangkan dan menarik hati kamu. Ya nggak usah dipaksain nonton tarot. Oke. Daripada kamu merajuk gara-gara nonton tarot, mendingan kamu hemat tenaga, waktu, energi, dan kuota data. Nonton yang kamu suka. Oke, darling? And then, ini juga untuk yang mau tahu tentang mantannya aja. Mantannya yang punya sign Capricorn. Kalau nggak mau tahu, udah bye-bye sama mantan, udah let go sama mantan, ya udah nggak usah ditonton. Oke, nggak usah dipaksain. Oke, santai aja. Kita mulai. My darling angels, please clarify. Energi mantan yang punya sign Capricorn, please clarify. Oke, darling. My darling angels, please clarify, please clarify. Energi mantan yang punya sign Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus, please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Energi untuk Januari 2021. Please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke. 6 deck kita tarik. Kalau seru nanti kita terusin. Ya, kalau nggak seru ya udahan. Oke. Oh, Two of Cups. The World Energy. Energy, Queen of Swords. Ten of Wands. Three of Swords. Gemini, energi The Lovers. So mungkin banyak dari Capricorn dealing dengan Libra, Gemini, Aquarius, terutama Gemini, Cancer, Pisces, Scorpio, Leo di sini. Oke. So saling mencintai. Di sini dia dapat cinta baru. Si Capricorn ini ada cinta baru. Oke, jadi kalau nanya Capricorn sudah move on atau Nona Pastel atau gimana? Udah ada cinta baru di sini. Mungkin dia bertemu Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini di sini, Leo di sini. Ada cinta baru. Ketika ada pintu yang tertutup, ada pintu yang terbuka. So di sini tentang dunia baru yang dia jalani, di pikiran dia, di mindnya dia. Di sini dia harus realistis. Kalau hubungan sudah berpisah, harus lagi mendapat cinta baru, patah tumbuh hilang berganti. Di sini pikirannya bicara bahwa dia harus berdamai dengan keadaan. Oke, dapat cinta baru di sini yang sesuai dengan mindnya dia, pikiran dia, frekuensi dia, vibrasinya dia. Oke, darling.
And then di sini ada Ten of Wands. Walaupun dia punya cinta baru, si Capricorn ini, dia masih berat ngejalanin hubungan dia dengan cinta barunya. Kenapa? Masih broken heart di sini. So dia membangun hubungan, tapi dia belum healings, belum let go, belum move on dari mantannya. Ya, kamu pernah dealing dengan Capricorn, dia juga pernah dealing dengan kamu. So kalian sama-sama punya label mantan di sini, terutama dengan Gemini. Jadi Capricorn sebenarnya belum move on dari Gemini, tapi karena dia punya mind, pikiran dia bicara bahwa dia harus realistis. So dia terimalah cinta baru ini, tapi hati masih broken, masih banget. Oke, darling, masih di sini. Jadi kayak cinta baru tuh terkesan tuh seperti pelarian dia. Mudah-mudahan cinta baru ini bisa bikin gue move on, Nona Pastel. Bikin hati gue yang tadinya broken di sini bisa let go, bisa healing. Tapi ternyata itu salah langkah. Langkahnya salah. Kalau mau move on jangan gunakan orang lain. Karena orang lain tidak bisa memulihkan diri kita. Yang bisa memulihkan diri kita hanya diri kita sendiri. Kenapa? Jadinya berat dijalani cinta barunya. Dan satu lagi, toxic, racun yang ada di hubungan sebelumnya itu masuk kembali ke hubungan yang baru. Tergantung apa masalahnya. Kalau hubungannya karena tripartite relation, maka di sini dari pihak Capricorn akan sering jealous sama pasangannya yang baru, cinta barunya. Kenapa? Karena dia belum move on, belum let go dari broken heart-nya. Ah, itu kalau dia tentang tripartite relation. Kalau dia tentang perbedaan prinsip atau perilaku yang menyakitkan, drama-drama, misalnya pasangan tukang bohong atau tukang boros, nah itu dia akan bawa racun itu ke hubungan barunya. Pasti dia ngomong, kamu jangan boros ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini tergantung mereka berpisahnya kenapa sampai ada broken heart di sini. Oke, baby, brother and sister. Makanya itu saya selalu bilang, kalau selesai hubungan, jangan bangun hubungan dulu. Mesti let go dulu, mesti merelakan dulu, berdamai dulu dengan keadaan, lepaskan maaf, baru deh bisa buka hubungan baru. Kalau enggak ya bawa racun toksik yang sama ke hubungan yang baru. Masalahnya sama aja nanti. Oke. Ternyata seru. Kita lihat lagi baris ketiga. King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Energi dari Librans, Taurus di sini, di Empress. Oke, Librans, hubungan karma. So, hubungan karma bisa twin flame, bisa soulmate. So, di sini King of Wands. Dari Capricorn ini berusaha untuk bekerja keras untuk melupakan mantannya di sini. So, mantan Capricorn berusaha melupakan mantannya, terutama dengan Libra, Taurus di sini, Gemini. Kenapa dia nggak bisa lupa? Mungkin ada anak di antara kalian, karena ini single parents. Mereka divorce di sini. Single parents. See, ini single parents. Gue gak bisa lupain dia, gue patah hati dari dia. Dan kenapa dia sering muncul dalam hidup gue? Karena dia ibu ayah dari anak-anak gue, Nona Pastel. Masih seliweran dia dalam hidup gue. Nah, makanya berdamailah dengan keadaan. Semuanya sudah berlalu, harus bisa let go, harus bisa maafkan. Bukan harus ya, saya bukan siapa-siapa. Nona Pastel hanya debu, rumput yang bergoyang, bukan siapa-siapa. Ya, tapi bagaimana? Harus menjaga keseimbangan dalam hidup, balance. Hubungan sudah berpisah, berdamailah dengan keadaan. Maafkanlah semua yang menyakitkan, lepaskan semuanya, jadilah dewasa, hiduplah seimbang.
Nah, itu kan harapan semesta dengan kejadian perpisahan kamu. Tapi dari kamu belum bisa nangkep ini yang punya mantan Capricorn. Si Capricorn ini belum bisa nangkep dengan situasi itu, masih belum bisa menerima, belum bisa merelakan, belum bisa let go di sini. Masih digenggam sakitnya. Oke. Bottom of the deck, the wheel energy. So, pasangan kita datang untuk memberi pelajaran kehidupan. Di sini ada the justice. Pelajaran kehidupan yang harus membawa kita pada keseimbangan dalam hidup. Hidup harus seimbang, balance. Ya. Di sini ada Ten of Pentacles, Eight of Cups, Three of Cups di sini. So, the wheel energy tentang perputaran perjalanan hidup kita. Kita perlu belajar. Kalau kita menolak belajar dari pelajaran kehidupan, kita akan terus berada stuck di masalah yang sama. Dan kita akan tidak menjadi dewasa. Jiwa kita akan merana. Apalagi di sini ada broken heart. Pastilah merana. Oke, dia sudah punya hubungan baru si Capricorn ini. Ada cinta baru, tapi dia masih sering usik-usik mantannya di sini. Nah ini. Tidak belajar untuk let go. Ya, hidup harus balance, harus seimbang. Jiwa tubuh kita harus seimbang. Kalau sudah berlalu, let go. Buat apa rasa sakit digenggam? Rugi sendiri. Belajar saja dari kegagalan hubungan sebelumnya. Di sini si Capricorn ini menunggu. Dia menunggu supaya dia bisa move on, bisa tinggalkan rasa cintanya. Dia nih keluar dari situasi rasa cintanya terpaksa, bukan rela, bukan, dia masih cinta sama seseorang yang pernah bersama dengan dia. Mungkin sudah menikah dan mereka sudah punya legalitas divorce. Dia juga udah punya pasangan. Nah itu dia situasi si mantan kamu yang punya sign Capricorn. Dia kasihan nih cinta barunya. Kenapa? Meritnya bakal lama karena dia masih sering menguntit, stalker pasangan dia yang dulu. Masih berusaha mencoba lagi dan lagi. Nih the wheel ini kayak roda api, muter lagi dalam hidup dia. Kayak dia harus confessing dalam dirinya karena selama ini dia denial tentang gue masih sakit hati sama ini suami gue, istri gue nih, karena beberapa ini sudah nikah. Muter lagi begitu. Dan ini lama sekali untuk meredakan rasa sakit ini. Di sini ada balance, di sini ada energi Gemini, the lovers. Ya, terutama dengan Gemini dan Librans ini, Taurus, Leo, Sagittarius. Ini kayak si Capricorn ini kayak gemes banget. Seperti ada unfinished business. Coba dibicarakan baik-baik. Heart to heart conversation. Bikin seimbang hidup kamu. Yang sudah berlalu, kalau memang ada unfinished business, dibicarakan. Daripada greget sepanjang jalan hidup kamu. Oke, di sini kayak unfinished business, belum selesai nih. Dramanya ini loh, gua nggak suka Nona Pastel. Mungkin ini kata Capricorn. Gue ini masih ada unfinished business. Dia masih punya passion untuk sesuatu yang belum selesai. Walaupun dia punya cinta baru di sini. Ingat, hidup harus balance. Kamu mau jalanin takdir kamu harus balance. Kalau sudah terjadi, berdamailah dengan keadaan. Menahan rasa sakit akan menjadi toksik dalam jiwa kita. Nggak berguna dong. Oke, kita reading mantan nih ya. Mantan kamu yang punya sign Capricorn. Kita lihat dari Oracle Wisdom. My darling angels, ini mantan yang punya sign Capricorn. Sekali lagi, untuk mantan yang punya sign Capricorn, please clarify, my darling angels. Okay.
Darling angels, please clarify untuk mantan yang punya sign Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify energi untuk Januari 2021. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Okay. Snow angel, the sign are with you already. Kamu jadi kayak si Capricorn ini ngerasa kayak udah ada rasa dimana dia perlu menyelesaikan unfinished business tapi nggak diselesaikan. Ini yang bikin dia greget banget. Jadi mungkin dia ingin mantannya di sini yang pernah bersama dengan dia minta maaf gitu, karena dia broken heart di sini. Banyak tanda-tanda yang sudah terlihat dirasakan oleh mungkin Capricorn dengan mantannya. Kalau mereka tuh masih ada unfinished business tapi nggak diselesaikan, jadi kayak greget aja sih di sini. Oke. Bottom of the deck. Storm angel. Collisions of belief, style, attitude, and energy. Oke. Perilaku berarti di sini. Jadi si Capricorn ini yang adalah mantan, kesel banget sama mantannya. Menurut dia, perilaku, attitude, gaya hidup dia itu enggak banget. Kesel gue. Nah itu. Mungkin dia lihat mantannya ini buat banyak drama, banyak ulah, dan ini bikin dia gondok. Bikin dia pengen muntah. Kayak dia ngomong gini, lu tuh punya anak, bisa nggak lu kasih contoh yang baik? Nah, itu kalau yang udah nikah. Nah, kayak gitu dari Capricorn-nya. Atau misalnya belum married nih ya. Atau belum married, mereka nggak jadi married di sini karena energi. Saya rasa sih ini untuk yang sudah married ya, tapi kalau ini yang belum married itu kayak ngomong gini, lu bisa nggak sih nggak ngomongin masalah kita? Nah, kayak gitu. Bisa nggak sih nggak ngomongin curhat-curhat sembarangan? Nah, ini dia. Nggak suka dia, si Capricorn ini. Oke? Tidak resonate untuk semua. Terima kasih.